Dia mau neng hari. Berarti medele niki lurus gitu, Pak? Nggih, munggah. Oh, munggah mriko nggih, Pak. Mangga tekan munggah. Tasih tebih, Pak. Mboten nek. Mun nganu cedhak berarti. Lewati jembatan iku mangga munggah mun tekan. Oh, anji. Nembe wangsul ngrumput niki wae, Pak. Nggih. Tekan lewati jembatan. Nggih, nggih, Pak. Mau tukang ngetan mawon nambang itu Nggih. gitu. Nggih. Matur suwun nggih, Pak. Dan berada di barengan-barengan seperti ini ya kan kawan ya, tuh rumahnya. Seperti ini bang saya dari jadi kehidupan warga di sini itu seperti ini ya bang saya, mencari jualan itu ya Pak. Betul-betul kompor gitu, masak-masak kayu. Sentok kayu manual gitu gitu. Oh, lihat sih.
Jadi seperti ini ya pemirsa ya. Nah, jalur akses untuk menuju ke salah satu desa terpencil yang berada di pedalaman Grobogan, Jawa Tengah ya pemirsa ya. Nah, ini desanya ini terpencil, berada di tengah-tengah hutan. Nah, dan di sekeliling area desa ini dikelilingi pohon-pohon besar. Nah, seperti di depan kita ini ya. Nah, dan suasananya cukup sepi, sunyi ya. Nah, dan jauh dari pusat keramaian kota ya pemirsa ya. Nah, dan kondisinya pun cukup sepi ya pemirsa ya. Ini ada warga pulang dari sawah. Nah, ini adalah jalur akses utama untuk atau yang dilalui warga untuk menuju ke hutan ya. Karena mayoritas warga di sini itu sebagian besar sebagai petani dan juga peternak ya pemirsa ya. Dan di sekelilingnya pun cukup ekstrim, banyak sekali pohon-pohon besar. Dan di sini hanya ada 13 rumah yang terpencil, terisolir, berada jauh dari pusat keramaian kota. Dan suasananya pun cukup sepi ya pemirsa ya. Sepi, sunyi ya. Nah, kita sudah memasuki rumah-rumah warga ini. Nah, ini rumah warga sudah kelihatan. Kampung ini hanya ada 13 rumah, dan di sini rumahnya itu masih terbuat dari bahan kayu. Ada warga pulang dari sawah ya. Nah, ini kita bisa lihat ya pemirsa ya. Nah, rumahnya ini masih menggunakan bambu ya pemirsa ya, dindingnya ya. Nah, ini. Nah, dan di sekelilingnya pun hutan belantara. Sungguh luar biasa kampungnya ini. Nah, ini rumah-rumahnya seperti ini. Nah, ini ya, di sekelilingnya seperti ini. Nah, ini masaknya masih menggunakan kayu ya pemirsa ya. Masih bernuansa zaman dulu, era 90-an ya pemirsa ya. Suasananya masih asri sekali, masih bernuansa zaman dulu tahun 80-an ya pemirsa ya. Ada warga. Bu, Nines bu. Dan di sana sudah mentok gitu ya kampungnya. Nah, dan di sebelah sana kayaknya sudah ada rumah. Nah, ini sudah hutan ya. Bu, Nines. Wah, niki jalan-jalan demel suasana teng kampung niki Bu. Demel suasana konten pedesaan niki Bu. Nggih, teng anu teng Facebook ngoten niku Bu. Dan niki nembe nganu, istirahat niki. Sampai ki malune desa pundi Bu? Paketan apa Mas? Nganu demel konten suasana teng kampung niki Bu. Nyoteng-nyoteng nggih, nyoteng-nyoteng omah-omah klasik ngaten iki, omah-omah kayu ngaten iki. Oh, alah nggih. Nggih, nggih Bu, monggo Bu. Nggih. Seperti inilah kondisi dan suasananya ya Pak saya. Nah, dan di sana itu sudah rumah-rumah
apa namanya semi permanen di bagian sini. Nah, dan di sini sudah bagus, hanya ada 13 rumah terpencil, terisolir ya, berada di tengah-tengah hutan seperti ini. Nah, dan pekarangannya cukup luas dan ditanami pohon-pohon seperti singkong dan juga pepaya ya Bang. Nah, dan di sana sudah mentok kampungnya. Dan mayoritas warga di sini itu kalau siang pergi ke ladang ya Bang saya, tanam jagung dan juga merumbut. Jadinya sepi kampungnya, seperti kita ke masa kuno zaman dulu ya. Nah, dan di sini itu ditinggali seorang OJT Bang saya. Nah, ini hutan semua di sini, itu samping rumahnya itu ya. Nah, ini hanya ada satu rumah ini ya yang terpencil, letaknya itu jauh dari perkampungan, bahkan rumah-rumah yang lain ya. Dan rumah-rumah warganya itu berada di sana itu ya, di atas sana itu, di tengah-tengah hutan jati itu ya Bang saya. Nah, dan di sini dindingnya pun masih menggunakan kayu jati ini ya. Wah, ini masih bernuansa kuno bener ini ya Bang saya. Masih bernuansa kuno zaman dulu, era 80-an ya. Mantap sekali suasana di kampung ini. Kita bisa menemui rumah terpencil yang letaknya itu berada di sana. Kalau di sana itu sudah hutan kayaknya ya. Nah, sudah hutan semua itu di sana. Tuh sudah hutan. Jadi rumah ini sudah terpencil ya, terisolir. Ini benar-benar terisolir ini ya. Seperti ini kita sedang berada di Alas Purwo ini kan kawan ya. Tuh sana itu sudah bukit dan pohon-pohon besar, tidak ada rumah. Bayangkan ya, siang aja sepi, apalagi di malam hari ya kan kawan ya. Kita bayangkan ya, kita bisa tinggal di rumah terpencil, terisolir ya, yang ada di tengah-tengah hutan seperti ini, jauh dari pusat-pusat keramaian kota ya. Itu rumahnya. Jadi seperti ini ya pemirsa ya, kehidupan suku Jawa asli yang tinggal di rumah terpencil dan jauh dari rumah-rumah yang lain, dan keberadaannya itu berada di tengah-tengah hutan ya, jauh dari keramaiannya. Dan di sini juga itu apa namanya, masaknya itu masih menggunakan kayu ya kawan-kawan. Tuh, masih menggunakan kayu seperti ini ya. Tuh. Jadi seperti ini ya. Dan atapnya juga itu ya bang saya. Ini ya, sudah kayu seperti ini, dan dindingnya pun menggunakan bambu dan juga kayu seperti ini. Jadi memang benar-benar nyata ya, ada seorang janda yang tinggal sendirian di rumah terpencil, tersembunyi, berada di warnanya putih itu ya. Jadi mayoritas warga di sini itu sebagian besar adalah sebagai petani dan juga berternak sapi dan ayam ya. Nah, ini rumah-rumah di sini seperti ini ya, jarak dari ke rumah yang lain, dan dindingnya pun masih menggunakan apa namanya, kayu jati ya itu ya. Jadi seperti ini kondisi dan suasananya. Siang aja sepi, apalagi di malam hari ya kan kawan. Dan di sana sudah mentok itu, sudah tidak ada rumah lagi ya. Dan di sini pun masih banyak sekali lahan-lahan kosong dan juga pohon-pohon besar ya kawan-kawan ya,
di area perkampungan ini ya. Memang benar-benar nyata perkampungan ini masih serasa zaman dulu era 80-an dengan Teng Sabin. Boten. Oh, istirahat. Nggih, salat menawi. Nggih. Kula iki riyen nate tau mriki, Bu. Nggih. Tahun 2022. Riyen niku. Saniki pinten? Lah ampun duangu ajeng dolan-dolan ning daerah mriki udan, Bu. Niki. Pas riyen niku kepanggih bapake niku nembe napa nganu kayu niku sik jaman riyen niku. Oh, nggih. Nggih. Mun dengu niki. Nggih. Jadi nak mriki nganu, Bu. Pinten taun mawon wis mriki. Kula ampun kalih tahun ya, Bu. Mboten mriki nggih, pun dengu. Jadi nak mriki niki omahe mbur mriki, Bu. Setunggal kalih ngadep niku nggih. Nggih. Iki pun Tegal pinggir ya. Pinggir ki ambek nggih, Bu. Tapi mboten nanten napa-napa nggih, Bu nggih. Tinggal teng mriki bertahun-tahun nggih, Bu nggih. Nggih. Tinggal berdua nggih, Bu. Kalih bapake niku. Nggih terane kula nggih nembe mriki nembe langsung. Oh, alah nggih. Nah, mriki cek kajeng sedanten nggih, Bu nggih. Kayu jati lokal niki nggih, Bu. Ana senasa Mas karo Pak. Nah, daerah mriki pun mboten nanten, Bu, pun telas ngaten iki. Kula mbringin, Bu. Oh, bringin. Nggih niki. Nggih, mbek jalan-jalan kan dino libur niki wau, Bu. Ndelok-ndelok suasana teng kampung niki. Benak mriki niki mboten ditanami jagung, Bu. Niki. Bero nggih, Bu, nggih marane niki. Kethek mriki tasih kathah, Bu. Nak mriki. Malah nggih. Nggih, Bu, kula tak pareng pamit di sana itu. Jadi emang kondisi di perkampungan ini cukup lumayan sepi dan masih alami ya, suasananya itu ya. Ini ya, di belakangnya ini sudah pohon-pohon besar seperti ini ya kondisinya ya pemirsa ya. Mantap ini ya, kampung yang masih alami di salah satu desa terpencil tersembunyi yang ada di pedalaman ini ya. Ini ikutnya pedalaman Semarang ya pemirsa ya. Tuh bangunan-bangunan ciri khas rumah suku Jawa asli yang tinggal di salah satu desa terpencil yang ada di Kabupaten Semarang.